Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian? Semoga hari ini anak-anak semua sehat dan juga masih bersemangat untuk terus belajar walaupun dari rumah, ya tidak masalah. Anak-anakku, pada hari ini kita akan belajar tentang tangga nada mayor dan tangga nada minor. Nah, sebetulnya materi ini sudah kita pelajari di beberapa kesempatan yang lalu, tetapi Bu Endang ingin sedikit ulang karena kalau yang lalu kita hanya teori, sekarang kita gunakan praktek agar anak-anak lebih memahaminya. Anak-anak, ada lagu mayor, ada lagu minor. Anak-anak masih ingat bagaimana ciri-ciri lagu mayor? Iya. Lagu mayor ciri-cirinya diantaranya satu, nuansanya bersemangat, riang, gembira. Kemudian temponya juga dari sedang sampai ke cepat. Nah, anak-anak, untuk lagu-lagu mayor, contohnya apa saja? Ada yang masih ingat? Ternyata banyak sekali kalau untuk lagu mayor ya. Hampir semua lagu nasional kita adalah lagu-lagu mayor, kecuali beberapa. Di antaranya seperti Syukur, itu minor. Gugur Bunga juga minor. Nah, ciri yang kedua, biasanya, sekali lagi, biasanya diakhiri dengan nada do. Kalau diawali tidak harus do, bisa re, bisa mi, bisa fa, bisa sol, bisa la, ya, atau bisa si juga, tidak harus do memulai. Tetapi diakhiri biasanya dengan nada do. Tetapi anak-anak jangan terkecoh bahwa tidak semua lagu mayor mempunyai sifat yang bersemangat. Dan tidak semua lagu minor mempunyai suasana yang sedih atau tempo yang lambat. Contoh, lagu Mengheningkan Cipta, mayor atau minor? Tadi sudah disampaikan ya, mayor. Walaupun temponya perlahan-lahan dinyanyikan dengan hikmat, tetapi dia merupakan bagian dari lagu mayor karena diakhiri dengan nada do. Kemudian contoh lagu minor. Kalau lagu minor masih ingat ya, bagaimana ciri-cirinya? Iya, ciri-cirinya yang pertama adalah suasananya sedih, kurang bersemangat, bisa juga hikmat, dengan tempo yang agak lambat. Tetapi sekali lagi awas, tidak semua lagu minor bersifat sedih dan tidak semua lagu minor bertempo lambat. Contohnya, anak-anak tahu lagu Bungung Jempa? Bungung jempa megah di Aceh. Itu tidak lambat, tetapi dia minor, menceritakan tentang bunga cempaka. Lagunya bukan lagu yang sedih, tetapi nadanya minor. Kemudian ada lagi lagu Mars MTQ, Gemba musabaqah tilawatil Quran, pancaran ilahi. Walaupun itu Mars kan sifatnya bersemangat, tetapi dia minor. Maka mayor minor ini sebenarnya ditentukan oleh suasana lagu tersebut secara keseluruhan. Kemudian tadi Bu Endang sampaikan ada jarak atau interval nada. Ciri-ciri lagu mayor adalah jaraknya 1,5, 1,1,1,1,5. Mengapa bisa demikian? Jangan cuma hafalan, mari kita pahami. Di dalam buku tematik tema 8 halaman 37 kita lihat bahwa jarak tangga nada mayor adalah seperti itu. Di atas ada tertulis C, D, E, F, G, A, B, C. Kemudian di bawahnya tertulis Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Kemudian jaraknya C ke D 1, D ke E 1, E ke F setengah, F ke G 1, G ke A 1, A ke B 1, dan B ke C aksen setengah. Mengapa jaraknya 1,1,5? 1,1,1,5, mari kita lihat alasannya. Nah, ini adalah piano di kelas kita. Bu Endang sudah beri tanda di sini ada C, D, E, F, G, A, B, C, seperti yang ada di dalam buku. Kalau anak-anak di rumah punya piano, tidak usah diberi tanda seperti ini ya. Dibiarkan polos saja agar anak-anak bisa bermain tanpa tergantung dengan tanda-tanda tersebut. Mari kita lihat jarak C ke D. C ke D. C ke D ini ada tuts hitam. Nah, tuts hitam ya. Dari tuts putih ke tuts hitam jaraknya setengah. Dari hitam yang ini
ke putih yang ini juga setengah. Maka C ke D jaraknya adalah setengah ditambah setengah, yaitu 1. Jadi jarak C ke D 1. Sama juga dengan D ke E. Di antara D dan E ada tuts hitam warna ada tuts warna hitam. D ke E setengah, D ke tuts hitam setengah, tuts hitam ke tuts putih setengah. Jadi D ke E jaraknya 1. Saya ulang, C ke D jaraknya 1, D ke E jaraknya 1. Kita perhatikan sekarang dari E ke F. Di antara E dan F tidak ada tuts hitamnya. Karena tidak ada tuts hitam di sini, maka jaraknya setengah. F ke G ada tuts hitamnya, jaraknya 1. G ke A ada tuts hitam, jaraknya 1. A ke B ada tuts hitam, jaraknya 1. B ke C tidak ada tuts hitam, berarti jaraknya. Mungkin anak-anak ada yang bertanya, Bu, apakah C, D, E, F, G, A, B, C itu sama dengan Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do? Jawabannya tidak. C, D, E, F, G, A, B, C ini adalah nama-nama papan tuts yang ada di piano, ya. Ini semua punya nama dan itu berulang. Jadi dari sini Do, Re, Mi, C, D, E, F, G, A, B, C. Nanti di sini berulang lagi. D, E, F, G, A, B, C berulang lagi. C, D, E, F, G, A, B, C dan seterusnya. Kalau dibunyikan seperti ini. Kalau kita lanjutkan, ya, ini bisa C, D, E, F, G seperti Do, Re, Mi, Fa, Sol ya, tapi sebetulnya tidak, karena Do itu bisa ada di mana saja. Kalau nada dasar D sama dengan Do, kita cari D. Oh, D di sini. Berarti Do-nya di sini. Kalau tadi Do-nya di sini, Do. Jadi Do naik lagi. Itu makanya anak-anak kadang ada yang bilang, wah saya nyanyi ketinggian, tolong diturunkan. Berarti nadanya diturunkan, dipindah Do-nya. Nah, kalau misalnya Do-nya di sini ketinggian, dipindah di sini Do-nya. Kalau Do-nya di sini bagaimana? Nah, ini D sama dengan Do ya. Maaf. Itu D sama dengan Do, lebih tinggi. Do-nya di sini, Do, D. Sekarang pengen naik lagi di sini misalnya. Tadi Do-nya di sini, lalu di sini, lalu di sini. Beda kan, lebih tinggi. Nah, itu F sama dengan Do. Kalau G sama dengan Do, Do-nya di G. Itu G sama dengan Do. Kalau C sama dengan Do, C-nya di Do-nya di sini. Gitu ya, paham ya? Jadi Do bisa di mana saja, tuts bisa menjadi Do. Nah, itulah nada dasarnya. Nah, anak-anak, berikut ini akan kita dengarkan salah satu contoh lagu mayor. Tebak apa judul lagunya? Lagu, ya benar, lagu Bendera Merah Putih ciptaan Ibu Sud. Berikut
lagu minor. Tolong perhatikan perubahan suasananya. Jadi kesimpulannya, lagu mayor dan minor itu bukan ditentukan oleh liriknya, lirik itu gembira atau sedih, tetapi ditentukan oleh melodinya. Sekali lagi, biasanya ciri-ciri lagu mayor adalah satu, memberikan nuansa yang gembira dan bersemangat. Kemudian diakhiri dengan nada do. Sebaliknya, lagu minor biasanya memberi nuansa yang agak sedih, mungkin khidmat, mungkin haru, tetapi berbalik dengan mayor. Kalau minor biasanya lagunya lambat, tetapi ada juga lagu minor yang cepat. Lagu minor diakhiri dengan nada la, betul sekali. Baik anak-anak, itu dulu yang bisa Bu Enel sampaikan. Namun sebelum kita akhiri, kita belajar interval sedikit ya. Mari kita lihat interval. Interval adalah jarak antara dua nada. C ke D jaraknya 1, berarti interval dari C ke D adalah 1. Interval dari D ke E adalah 1. Jika demikian, berapakah interval E ke F? E ke F adalah setengah. Berapakah interval E ke G? E ke G berarti setengah ditambah 1 jadi 1,5. Berapakah interval dari F ke A? F ke A 1, 2, berarti intervalnya 2. Berapakah interval dari G ke B?